Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teddy Pradana dalam mata kuliah pengembangan media komunikasi kesehatan, di mana hari ini kita akan mengkaji tentang media dalam promosi kesehatan. Ya, terkait dengan media ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Pertama adalah pemahaman dasar terkait dengan media komunikasi. Jadi media komunikasi merupakan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada sasaran. Artinya, ini merupakan bagian dari proses komunikasi, mulai dari kita sebagai komunikator mengantar pesan melalui saluran atau media yang kemudian nanti akan diterima oleh komunikan atau sasaran, sehingga feedbacknya atau umpan baliknya komunikan dapat mengerti apa yang menjadi tujuan dari komunikasi yang kita lakukan. Ya, selanjutnya, ya, media promosi kesehatan yang baik. Nah, bagaimana media itu dapat dikatakan baik atau efektif dalam menyampaikan pesan kita? Bahwa dari siklus komunikasi tadi saya sampaikan bahwa peran dari media dalam menyampaikan pesan di sini sangat penting. Nah, bisa saja media tersebut sebagai salah satu faktor utama dari tercapai atau tidaknya sebuah pesan. Nah, media yang mampu memberikan informasi atau pesan-pesan kesehatan yang sesuai dengan tingkat penerimaannya itu adalah media promosi yang baik. Jadi, dalam tujuan penyampaian pesan kita itu, tujuan dari promosi kesehatan yang kita lakukan itu harus disesuaikan dengan tingkat penerimaan dari komunikator. Apakah hanya sekedar tahu atau sampai pada level memahami atau sampai pada level dapat melakukan. Nah, itu tingkat penerimaan yang berbeda-beda. Nah, jadi tergantung dari tujuan awal dari pembuatan media atau uh, upaya promosi kesehatan yang kita lakukan. Nah, selanjutnya untuk dasar pemilihan media dalam promosi kesehatan. Nah, kalau kita lihat tadi dalam alur komunikasi, komunikan dapat mempengaruhi objek agar mau berpikir dan bertindak. Nah, media ini tujuannya agar sesuai dengan keinginan dari kita dalam memberikan medianya. Nah, sehingga pesan yang dapat diterima oleh sasaran dari komunikasi tersebut dapat disesuaikan dengan tujuan kita. Nah, bila komunikasi terjadi karena adanya interaksi antara subjek dan objek, ini pemahaman dapat terjadi secara bersama-sama. Nah, itu perbedaannya. Nah, yang pertama, dasar pemilihan media ini adalah didasarkan pada selera khalayak sasaran. Nah, makanya perlu dilakukan screening terkait dengan keinginan atau selera dari sasaran kita. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan media itu berdasarkan keinginan kita, tapi harusnya ini berdasarkan hasil screening survei terkait dengan kebutuhan dari medianya. Nah, jadi itu yang perlu dilakukan. Jadi bukan karena selera dari pengelola program atau pengambil keputusan. Nah, yang kedua harus memberi dampak yang luas. Jadi semakin luas dampak atau daya jangkau dari media tersebut maka semakin bagus. Nah, kita lihat di sini sasaran dengan tingkat frekuensi, efektivitas dan kredibilitas yang tinggi itu sangat diharapkan. Nah, artinya memang media tersebut harusnya dapat digunakan oleh banyak orang, ya. Jadi harus bisa dipahami oleh banyak orang. Nah, selanjutnya dalam media komunikasi kesehatan ini kita harus bisa melihat bagaimana pesan itu dapat disampaikan secara menarik dengan frekuensi yang sering. Artinya dalam memberikan treatment atau penyuluhan, kita tidak bisa melakukan penyuluhan itu hanya 1
atau 2 kali treatment saja. Nah, biasanya dalam penelitian atau skripsi yang dilakukan dalam rentang waktu 1 minggu, itu di hari kedua itu baru bisa dilakukan treatment, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam itu baru bisa dilakukan evaluasi. Artinya ada 4 sampai 5 kali minimal treatment itu dilakukan dengan durasi 10 sampai 20 menit per tiap kali treatment itu dilakukan. Jadi tidak boleh juga terlalu lama karena dapat mengakibatkan kebosanan bagi sasaran kita. Nah, kemudian dilakukan secara serempak dan terpadu sehingga akan meningkatkan cakupan frekuensi dan efektivitas pesan-pesan komunikasi. Nah, hendaknya memang pesan yang disampaikan itu dalam waktu yang bersamaan dengan panduan. Biasanya kita membuat SAP sebelum melakukan treatment atau upaya promosi kesehatan. Nah, di dalam SAP itu terdapat keterangan bagaimana tata cara kita dalam melakukan ataupun memberikan treatment kepada subjek sasaran kita. Nah, selanjutnya manfaat dari media. Nah, media sendiri memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, menimbulkan minat dari sasaran pendidikan. Nah, kalau dengan adanya minat ini, kita bisa mendapatkan perhatian yang lebih dari sasaran kita, sehingga dengan perhatian tersebut mereka dapat memahami ataupun dapat tertarik ya atas pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Nah, selanjutnya mencapai sasaran yang lebih banyak ya. Jadi semakin banyak sasaran yang dapat dijangkau, maka semakin baik pula media yang kita lakukan. Jadi kalau kita lakukan secara personal dengan berbicara dengan satu atau dua orang itu lebih sedikit, artinya daya jangkaunya lebih sedikit. Nah, tapi kalau misalnya kita sampaikan dengan menggunakan media, jelas daya jangkaunya akan jauh lebih banyak. Nah, yang ketiga, merangsang sasaran untuk menerima pesan yang diterima kepada orang lain ya. Jadi merangsang sasaran untuk menerima pesan kita. Nah, itu yang menjadi fokus yang ketiga. Nah, di manfaat yang keempat, mempermudah penyampaian informasi pesan. Ya, ketimbang kita harus bicara, tapi dengan menggunakan media ini kita bisa membuat penyampaian informasi jauh lebih simple. Yang kelima, mempermudah penerimaannya. Nah, kalau tadi mempermudah penyampaian, nah selanjutnya mudah diterima. Jadi bisa dibaca berulang-ulang atau bisa disaksikan kembali ketimbang harus mendengar percakapan yang mudah dilupakan. Nah, ini manfaat dari media kita. Nah, selanjutnya tujuan penggunaan media. Nah, ada beberapa tujuannya. Yang pertama, sebagai alat bantu pendidikan atau penyuluhan. Nah, yang kedua, untuk menimbulkan perhatian terhadap suatu permasalahan. Yang ketiga, meningkatkan informasi atau pesan. Yang keempat, menjelaskan fakta-fakta, prosedur atau tindakan. Ini adalah tujuan dari penggunaan media ya. Jadi sebagai alat bantu, menimbulkan perhatian, mengingatkan suatu pesan kembali ya, lebih mengedepankan aspek ingatan, kemudian menjelaskan fakta-fakta, prosedur atau tindakan. Nah, selanjutnya media promosi kesehatan ya. Ada 3 komponen ataupun 3 jenis dari media komunikasi promosi kesehatan ini. Yang pertama, media cetak. Nah, selanjutnya adalah media elektronik dan yang terakhir adalah media papan. Nah, apa itu media cetak? Nah, mungkin teman-teman sudah memahami bahwa dalam media cetak ini adalah media yang paling banyak ataupun yang paling sering kita saksikan sehari-hari, seperti buklet ya, sifatnya. Buklet ini adalah buku kecil yang mudah dibawa-bawa, yang berisi pesan yang paling memuat pesan-pesan yang mudah diingat ya, berupa tulisan ataupun gambar. Nah, selanjutnya leaflet atau brosur. Nah, itu lembar lipat seperti yang dicontohkan. Nah, ini bentuknya
dilipat sehingga pesan-pesan tersebut bisa dibawa kemana-mana. Flip chat adalah bentuk lembar balik. Nah, ini biasanya digunakan untuk sasaran yang jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga bisa menyaksikan lembar balik secara bersama-sama. Nah, selanjutnya poster ini biasanya berisi pesan informasi kesehatan yang ditempel pada kendaraan, papan pengumuman, dan lain sebagainya. Nah, syarat-syaratnya mungkin gambar yang simpel, mudah diingat, dan tulisan yang tidak terlalu panjang. Nah, kemudian foto, rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah. Ya, selanjutnya media elektronik. Nah, mungkin sekarang sudah masuk kepada dunia digital, di mana media elektronik merupakan bagian dari dunia digital. Yang pertama adalah televisi. Nah, ini biasanya dalam bentuk sandiwara, sinetron, forum diskusi, ceramah, kuis, iklan, film, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya radio. Ini biasanya informasi yang kita dengar dengan menggunakan radio. Kemudian menggunakan video, menggunakan sound slide atau lembar berjalan atau tampilan berjalan seperti di Videotron dan lain seterusnya. Kemudian OHP, nah ini mungkin sudah jarang digunakan, tapi masih ada ya LCD untuk fokus yang disampaikan dalam penyuluhan di depan kelas misalnya. Kemudian dan internet ini sekarang yang paling banyak digunakan, ya bisa menggunakan media sosial dan media-media internet yang lainnya. Nah, selanjutnya media papan. Nah, media papan ini seperti billboard yang dipasang di tempat-tempat umum berisi tentang informasi kesehatan. Nah, ini bedanya dengan poster. Jelas kalau billboard ini ukurannya sangat besar yang biasanya disimpan di tempat-tempat umum berisi tentang informasi kesehatan yang mudah diingat, kalimatnya tidak terlalu panjang dan mudah dipahami isinya. Nah, dapat pula dipasang pada kendaraan seperti bus, taksi, dan seterusnya ya di bagian mobil. Itu adalah media papan. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan beberapa jenis media dalam promosi kesehatan ini. Selanjutnya akan kita bahas bagaimana kelebihan dan kekurangan media di tugas Anda berikutnya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.